Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Bagus Anantio dengan NIM 2306030106. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Sebelum masuk ke pembahasan itu, apa sih definisi dari karya ilmiah sendiri? Karya ilmiah sendiri adalah suatu tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, observasi, kajian atau eksperimen yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karya ilmiah ditulis dengan mengikuti metode ilmiah yang baku dan menggunakan bahasa yang formal, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Tujuannya untuk menyajikan informasi, analisis, atau temuan baru yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang tertentu. Karya ilmiah juga harus disertai dengan data atau bukti yang mendukung argumen atau hasil penelitian yang dikemukakan, serta dilengkapi dengan sumber referensi yang relevan dan sahih. Dalam karya ilmiah, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung dengan pembaca. Bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah harus mengikuti kaidah bahasa yang baku dan formal. Berikut ini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada objektivitas. Penulis harus menghindari penggunaan kata-kata subjektif dan pendapat pribadi yang tidak didukung oleh data atau bukti. Kemudian bahasa baku. Menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar seperti ejaan, tata bahasa dan diksi yang tepat. Yang ketiga ada kalimat efektif. Kalimat harus jelas, ringkas, dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, istilah ilmiah. Menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Kemudian yang kelima, penghindaran kata tidak baku. Kata-kata sehari-hari atau informal seperti enggak, gue, kamu, dan sebagainya harus dihindari. Yang keenam, referensi yang valid. Penggunaan kutipan dan rujukan harus sesuai dengan format penulisan karya ilmiah seperti EPE, MLE, atau sistem lainnya yang relevan. Yang ketujuh, gaya penulisan. Penulisan harus sistematis, biasanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, kemudian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam karya tulis ilmiah membantu menyampaikan informasi secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita masuk dalam tata bahasa. Tata bahasa dalam karya tulis ilmiah memainkan peran penting untuk memastikan komunikasi yang jelas, formal, dan profesional. Yang pertama ada kebenaran struktur kalimat sesuai dengan SPO atau subjek, predikat, objek. Kalimat harus memiliki struktur yang jelas. Kemudian kalimat aktif dan pasif. Kalimat pasif sering digunakan untuk menekankan objek penelitian. Yang kedua, penggunaan bahasa baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang ketiga, konsistensi waktu. Penulisan dalam bahasa Indonesia tidak memiliki sistem tense yang ketat seperti dalam bahasa Inggris, tetapi konsistensi dalam penggunaan kata keterangan waktu tetap penting. Misalnya, penjelasan hasil penelitian sebaiknya ditulis dalam bentuk lampau. Yang keempat, penggunaan kata ganti. Menghindari penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua, seperti saya, kami, dan Anda. Sebagai gantinya, gunakan ungkapan yang lebih objektif seperti penulis atau penelitian ini. Yang kelima, pemilihan diksi yang tepat. Kata-kata harus spesifik dan akurat untuk menghindari ambiguitas. Yang keenam, hubungan antar kalimat. Menggunakan kata hubung atau konjungsi yang sesuai seperti selain itu, namun, dan oleh karena itu untuk menjaga alur dan kohesi antar paragraf. Yang ketujuh, penghindaran penggunaan bahasa gaul atau klise. Hindari penggunaan kata-kata informal atau klise seperti enggak atau sebenarnya yang dapat menurunkan kredibilitas karya ilmiah. Yang kedelapan, penulisan istilah asing.
istilah asing yang belum diserap dalam bahasa Indonesia harus ditulis miring. Kemudian 9 ada tata ejaan dan tanda baca. Ejaan harus mengikuti PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, termasuk penggunaan tanda baca seperti koma, titik, dan tanda hubung. Dan yang terakhir ada paragraf yang terstruktur. Setiap paragraf harus memiliki ide pokok yang jelas, didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Paragraf yang panjang dan bertele-tele harus dihindari untuk menjaga kejelasan. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, karya tulis ilmiah akan lebih mudah dipahami, dihargai, dan memiliki kredibilitas yang tinggi di kalangan akademik. Demikian penjelasan tentang bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.